20.12. Ada yang tahu nggak kurva indeferensi itu apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oh, ada yang tahu angkat tangannya ya? Ada yang tahu? Silakan siapa namanya? Ya. Oke. Apa itu kurva indeferensi ya? Adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi di dua barang yang memberikan kekuatan yang sama. Ya, benar sekali. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kurva indeferensi itu semakin dia jauh dari titik nol, maka tingkat kepuasan yang dimiliki digambarkan dari kurva itu maka semakin besar. Nah, contohnya itu ilustrasikan ya. Itu kan ada U1, U2, dan U3. Nah, mana titik kepuasan yang paling tinggi, U1 atau U3? U3 ya, benar sekali. Karena semakin dia jauh, ingat ya tadi kata kuncinya, semakin dia jauh dari titik nol, maka tingkat kepuasannya semakin tinggi. Oke, dan sampai situ paham ya tentang kurva indeferensi? Paham? Terus kita masuk ke selanjutnya tentang pelaku ekonomi. Pendidikan itu nggak ada yang namanya tidak menguntungkan, karena pendidikan itu adalah sebuah investasi ya. Oke, jadi ini kuisnya ini nggak bebas aja sebenarnya. Kita gunain handphone kalian. Mau megang handphone nggak? Mau. Nggak. Terus katanya mau. Mau. Tapi di sini ada data semua kan? Ada. Paketnya ada. Oke. Coba keluarin dulu HP-nya. Gambar login ya. Semua buka di Google itu Kahoot. Itu ada game pinnya ya. Oke, udah ya, mulai ya. Oke. Perhatiin baik-baik ya. Ibu, Ya. Kenapa tuh? Kalau ada kunci kali ya. Udah gabung ke temannya aja ya. Oke, nomor 1. Tujuan dari proses produksi yang paling tepat di bawah ini adalah merah menghasilkan produk, biru menambah nilai kegunaan suatu produk, kuning memenuhi kebutuhan manusia, hijau mengurangi daya kegunaan suatu produk. Oke, ulangi saya lagi. Merah menghasilkan produk, biru menambah nilai kegunaan suatu produk, kuning memenuhi kebutuhan manusia, hijau mengurangi daya kegunaan suatu produk. Waktunya sisa 20 detik lagi. Ada 8 orang ya berjawab. 8 orang. Hijau. Yang paling cepat jawab dan benar itu Regal. Ya. Oke, masih nomor 1 ya peringkatnya. Oke, next soal nomor 2. Kurva isokuan adalah kurva yang memperlihatkan semua kombinasi input yang menghasilkan output dalam jumlah yang sama, benar atau salah. Yang biru benar, yang merah salah. Jadi sempat terspill ya. Biru. Merah loh. Merah atau biru, jawabannya cuma 2, merah atau biru, benar atau salah. Biru benar, merah salah.
Nah, kalau salah. Waktunya sisa 10 detik lagi. Jadi udah bisa lebih. Udah tuh. Yang salah siapa nih? 2 orang. Siapa yang salah? Apa? 2 orang. Kita next aja ya. Jadi peringkat pertama tetap legal. Oke, soal 3. Rumus cara mencari biaya total atau total cost yang benar di bawah ini adalah rumus cara mencari biaya total atau total cost yang benar di bawah ini. Yang merah, biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap ditambah variabel. Ya. Yang biru produk total ditambah biaya tetap. Yang kuning biaya tetap dikurang biaya variabel. Yang hijau produk total dikurang biaya tetap. Kuning. Oke, benar ya. Sebelah tengah. Ini soal keempat. Oke, Hegel dipacu dengan Ronia. Yang pertama Ronia ya. Yang kedua Ahmad. Kenapa? Ya, nomor 4. Di bawah ini merupakan teori perilaku produsen yang benar, kecuali untuk yang merah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seminimal mungkin. Yang biru menghasilkan produk sesuai kebutuhan konsumen dan sesuai tren. Yang kuning untuk menetapkan biaya produksi berdasarkan faktor input produksi tersebut. Yang hijau untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang besar. Soalnya di bawah ini merupakan teori perilaku produsen yang benar kecuali. Nah, yang merah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seminimal mungkin. Yang biru menghasilkan produk sesuai kebutuhan konsumen dan sesuai tren. Yang kuning menentukan biaya produksi berdasarkan faktor input produksi tersebut. Yang hijau untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang besar. Banyak yang salah. Kecuali. Ingat. 20. Oke, masih dulunya ya. Oke, next soal terakhir. Suku produk marginal atau MP yang menurun dapat disebut juga dengan law of diminishing return. Jawabnya biru benar, merah salah. Suku produk marginal atau MP yang menurun dapat disebut juga dengan law of diminishing return. Jawabnya yang biru benar, merah salah. Biru. Pikir aja, masih ada waktu 30 lagi. Bagaimana? Wilson. MP sama dengan law of diminishing return. Benar salah. Anak bawang. Satu yang salah, di siapa yang salah? Oke, next. Tidak selesai ya. Yang paling mengerti lah ya, bisa dikatakan. Itu juara 3 ada Faiza Anissa. Yang kedua ada Ahmad. Yang pertama ada Sonia. Sonia siapa tadi? Gimana?
Ahmad. Yang pertama itu ada Ronia, yang kedua Ahmad, yang ketiga Faiza ya. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan lagi. Kita belajar. Lagi lah, Bu. Lagi. Gak ada lagi, nanti lagi ya. Enggak. Gak ada lagi, habis gamenya. Oke, buka lagi bukunya kembali ke buku saya masing-masing, halaman 100 sama 101 tentang pelaku ekonomi. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu pelaku ekonomi? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu pelaku ekonomi? Atau contoh dari pelaku ekonomi? Ada yang tahu? Ya betul. Jadi ada 4 pelaku ekonomi ya. Di bukunya itu ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga pemerintah atau negara, dan terakhir itu ada masyarakat luar negeri. Nah, kenapa rumah tangga konsumen itu disebut sebagai pelaku ekonomi? Ada yang tahu? Media. Ya, benar. Jadi jawaban benar ya penjelasan tadi bahwa rumah tangga konsumen itu kenapa disebut pelaku ekonomi? Karena dia selain menghasilkan atau memberikan sebuah kita misalnya nih tenaga kerja untuk produsen, nah kita juga membeli barang dari produsen sebagai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah coba anda semua lihat di halaman 100 rumah tangga, keluarga atau konsumen. Siapa yang bisa atau bisa menjelaskan ya? Ada 2 peran tuh yang dimainkan oleh rumah tangga keluarga, yaitu yang pertama, ya apa perannya? Ada tuh ya di paragraf kedua ada 2 peran yang dimainkan oleh rumah tangga konsumen atau RTK. Satu orang angkat tangan. Ada yang bisa? Atau Ibu tunjuk aja ya. M. Raffi Alfitra. Tadi 2 peran yang dimainkan oleh rumah tangga konsumen atau RTK. Ya. Ya. Terus? Tadi udah disinggung sedikit ya. Kita itu rumah tangga konsumen. Kenapa? Karena untuk kita menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan sama RTP, tentu otomatis RTP ini membutuhkan sebuah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu dihasilkan oleh yang namanya RTK atau rumah tangga konsumen. Sebagai penyedia tenaga kerja atau bisa gedung, lahan dan lainnya ya. Nah, terus peran keduanya sebagai pengguna barang atau jasa yang dihasilkan oleh RTP atau bisa juga disebut dengan sebagai konsumen ya.
kedua itu ada RTP atau disebut juga dengan rumah tangga produsen. Apa peran rumah tangga produsen? Ada yang tahu? Atau mau ibu tunjuk lagi? Ada yang tahu? Ada yang berani nih? Ada? Apa? Rumah tangga produsen atau sering disebut sebagai perusahaan merupakan kesatuan yuridis atau ekonomis dari faktor-faktor produksi yang kemudian memberi laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Ya, jadi RTP itu pada umumnya tadi tuh produsen atau kita memproduksi suatu barang. Itu gunanya untuk apa? Perusahaan menghasilkan suatu barang untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, jadi peran dari RTP yaitu selain menghasilkan produk atau barang, baik itu jasa atau barang. Nah, selain itu dia juga sebagai layanan pada masyarakat, atau dia tuh membutuhkan tenaga kerja. Jadi dia menghasilkan peluang untuk kita yang konsumen bekerja, peluang kerja ya. Oke, lanjut. RTK, RTP. Yang ketiga itu ada RTN atau rumah tangga negara atau pemerintah. Ada yang tahu nggak apa itu ukurannya? Ada yang tahu? Ya, siapa namanya? Oke, Peran pemerintah lainnya yang tak kalah penting adalah melakukan distribusi pendapatan agar tidak timbul jurang pemisah yang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin. itu aja. Oke. Jadi rumah tangga pemerintah itu pada umumnya dia juga sebagai pengguna pada suatu barang yang RTP, tapi dia juga menghasilkan suatu tenaga kerja. Di mana contoh misalnya kita mau bekerja nih sebagai kayak ibaratnya asisten luar negeri gitu kan, otomatis perlu perantara ya. Kita jadi TKW. Nah itu otomatis kan kayak kita masuk dulu nih ke lembaga negara ya kan, untuk diberi pendidikan dan segala macam. Setelah itu baru digunakan oleh masyarakat luar negeri. Nah itu perannya yang pertama. Terus yang kedua tadi, masyarakat pemerintah itu juga membeli misalnya dalam sebuah kantor pemerintah ya, otomatis kan mereka juga memerlukan alat kantor. Nah itu kan dia menggunakan produk yang dihasilkan oleh RTP atau produsen. Oke. Nah selanjutnya itu tadi ada 3 ya. Nah yang keempat itu ada masyarakat luar negeri. Apa sih peran dari masyarakat luar negeri? Ada yang tahu? Ada yang tahu atau ibu tunjuk lagi? Oke, coba Kaila Merani. Apa itu peran masyarakat luar negeri dalam pelaku ekonomi? Ya, jadi tepatnya gini, masyarakat luar negeri itu kenapa disebut pelaku ekonomi dan apa perannya? Nah,
karena dari masyarakat luar negeri maka terjadinya ekspor dan impor. Masih ingat apa itu ekspor dan apa itu impor? Siapa yang bisa jawab apa itu ekspor dan apa itu impor? Ada yang tahu? Mungkin laki-laki lagi ya. Coba tadi Ahmad, apa itu ekspor dan apa itu impor? Tahu? Tahu? Ada yang bisa bantu temannya? Ada? Ya. Pakai siapa namanya? Ya, boleh. Apa itu ekspor dan impor? Ekspor itu menjual barang-barang, membeli barang dari luar. Oke, jadi ingat ya, ekspor kita menjual barang dari dalam ke luar. Sedangkan impor tadi ya, kita membeli barang dari luar masuk ke dalam. Nah, dari ekspor dan impor itu maka terjadinya seperti ada pajak luar negeri ya. Kalau misalnya kita just tip nih dari dalam negeri ke luar negeri, otomatis itu ada bunga atau ada jasa pajak yang ditanggung oleh si pengirim ya. Oke, coba Ananda lihat halaman 103. Lihat ada itu model diagram dua sektor ya, yang sederhana. Oke. Nah, itu ada dua pelaku ekonomi ya di sana, ada RTK dan RTP. Nah, ada yang bisa jelasin nggak alur dari model diagram dua sektor ini? Sebelum Ibu yang jelasin nih, mungkin ada yang tahu? Ada yang paham? Ada yang tahu? Boleh nggak, Bang? Boleh. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya. Oke, apa? Pertama, teman-teman pada RTK ini dia menghasilkan kayak misalnya penyedia surat gedungnya, tenaga kerjanya, modalnya, dan sebagainya untuk RTP. Sehingga RTP itu dia yang nanti mengelolanya, yang mempekerjakannya dan menghasilkan suatu barang dan jasa. Habis dari itu RTP kan menghasilkan barang, sehingga dia RTK itu membeli dari sehingga menghasilkan kayak misalnya keuntungan, modal, atau surat. Nah, oke. Jadi dilihat ya, warna hijau itu yaitu kayak misalnya nih tadi tuh. Kalau RTK itu dia kan menghasilkan tenaga kerja misalnya, atau dia sebagai penyedia lahan atau gedung. Nah, jadi si RTP misalnya dia membalas timbal balik itu dengan berupa kayak gaji, upah, uang sewa gedung dan lain-lain bagi RTK. Nah, sedangkan RTP itu menghasilkan dari suatu produk, baik itu barang atau jasa. Setelah itu dari RTK membalas dengan cara itu membayar, biar si RTP mendapat sebuah keuntungan, laba, profit dan lainnya. Oke, dan ngerti ya? Apa tadi siapa namanya? Iya. Oke, lanjut ke model diagram 3 sektor. Nah, ini mulai apa ya? Mulai banyak gitu ya, panah-panah yang bisa dilihat ya. Itu ada RTK, RTP dan pemerintah. Tadi sempat saya singgung. Mungkin ada yang bisa jelasin dulu sebelum dijelasin tadi tuh. Nggak apa-apa salah. Namanya juga belajar ya, wajar kalau salah. Ada yang tahu? Ada yang bisa jelasin? Oke, kalau nggak ada, Ibu jelasin ya. Perhatiin model diagram 3 sektornya di halaman 104. Praga 2-15 itu ada 3 blok ekonomi yang berkaitan ya. Itu ada rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Nah, itu kan rumah tangga keluarga tadi tuh menghasilkan atau sebagai penyedia ya untuk si RTP. Nah, nanti RTP-nya bisa membalas tadi dengan
upah gaji. Nah, terus tadi RTP memasukkan suatu barang, lalu timbal balik dari RTK itu membayar sebuah keuntungan laba atau profit yang akan didapatkan oleh RTP. Nah, ini peran pemerintah apa Bu? Tampaknya pemerintah ya. Nah, pemerintah itu juga sebagai penyedia dan juga sebagai pengguna. Yang dimana kalau dari segi pemerintah ke rumah tangga produsen, nah itu si pemerintah membeli barang atau jasa yang dia butuhkan kepada RTP. Setelah itu dia membeli, sama ya sama kayak konsumen tadi, membeli itu dengan cara memberi imbalan berupa laba, profit dan lainnya. Nah, selain itu di sini juga ada tambahan, yaitu di mana RTP harus membayar pajak kepada pemerintah. Contohnya ada yang tahu nggak? Contoh di kehidupan sehari-hari ini, mungkin dari kalian belanja juga ada tuh, Bu, ada Bu, di situ Bu, PPN gitu, sekian persen. Ada? Contohnya misalkan belanja di mana nih? Di mall. Terus biasanya yang besar-besar ya, kayak misalnya di KFC itu ada PPN-nya gitu ya. Nah, itu uang dari PPN itu untuk ke pemerintah atau ke negara. Nah, sedangkan rumah tangga keluarga ke pemerintah itu misalnya kayak kita ngurus BPJS, KIS, kayak gitu ya. Terus apa Bu gunanya pemerintah bagi rumah tangga konsumen tadi nih? Nah, misalnya kita mau jadi TKW nih keluar negeri gitu ya, atau kita mau keluar negeri, otomatis kita harus mengurus namanya paspor, ya. Paspor itu dibuat di mana? Di pemerintah otomatis ya, tidak bisa di RTP, oke? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain terkait siklus atau alur dari model diagram 2 sektor, 3 sektor sebelum kita ke 4 sektor. Ada yang mau ditanyain? Gak ada? Oke, mungkin Ananda semua ada pada bosan nggak? Bosan? Boring nggak? Oh gitu kita berdiri dulu ya, kita buat ice breaking mau? Oke, berdiri ya, berdiri di samping kursinya masing-masing. Berdiri lah. Oke, berdiri di samping kursinya ya. Di lorong-lorong itu. Nanti kalau itu bilang halo kalian jawabnya hai, oke? Kalau itu bilang hai kalian jawabnya halo, bisa? Contoh yang misalnya nih, Bute. Hai halo. Hai. Oke, gitu ya. Nanti yang salah kita juga ada temennya ya. Kita sekali lagi. Fokus ya, fokus, oke? Hai halo. Kayaknya dong, cuma suara aja nggak tahu ya. Kalau misalnya halo, ini, oke? Kalau hai, tampil tangan, oke? Halo, hai. Oke. Halo, hai. Ayo, bingung nggak? Oke, fokus ya, fokus nih. Halo, hai. Oke. Nah, kalau misalnya saya dulu ada teman-temannya juga ya. Kalau yang salah, coba Mas Ibu. Kita tes fokusnya ya. Hai, halo. Halo, hai. Terang, halo, hai. Salah ya. Coba masuk ke depan dulu. Fokus ya, fokus. Hai, halo. Oke, kali satu orang lagi ya.
Halo, halo, hai. Tadi maju lah. Bilang di bawah. Iya ya. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Sekali lagi nih. Hai, halo, hai, halo. Lagi. Hai, halo, hai, halo. Bisa lah. Bebas mau nyanyi balon ada 5, balon BKPI, balon ada 5 kemo, boleh bebas dari mana? Dari aja bagi ya. Masuk kamu. Ada ayat apa deh yang apa? Nyanyi aja. Ini aja mau. Rusun. Ayat. Komelon. Melawan. Kalau balonku Lantu komelon. di sini akhir-akhir ya. Nah, dari ini kita dulu lah. Balon ada 5 pakai O. Balon BBA pakai I. Lagu komelon. Lihat dulu. Iya. Ayo bertiga Bu. Kalau bertiga dua-duanya lagunya. Iya. Ya. Sini lah. Bulan sendiri. Sini. Ya, kalau pakai O. Ya. Kalau ya. Ini contohin nih ibu yang dok ya. Tes Bisa dites. Kan udah dewasa tahu kan. Oke. Nah, 1, 2, 3. Balon dulu. Semua kata bakunya pun diganti dengan O. 1, 2, 3. Kalau jangan salah kita tambahin hitungannya. Oh, kesalahan. Dan sebenarnya yang gue yang nanti yang kalah kita suruh maju juga. 1, 2, 3. Ketawa ya ibu anda ya. Maju juga nanti ini. Juga tahu ya Bu. 1, 2, 3. Ada suaranya nih tadi kalau teriak bisa suaranya. Terus? Oke, sendiri mau nggak? Pertama mau yang cepat. 1, 2, 3. Contoh dikit Bu sampai. Oh, ini. Contoh dikit Bu sampai habis. Langsung. 1, 2, 3.
coba. Terus belajar. Dia diukis yang duduk cuman. Pak. Coba pakai ya. Belajar. Gak apa. Bila ganti. Kamu temannya apa? Ayo. Bentar sini. Habis dalam kelasnya mesti kalian muter-muter di sini. Atau surat apa yang hafal? Satu bisa orang. Bisa orang. Kamu udah suruh ya? Satu bisa orang. Dia apa bu? Nyanyi pak. Iya. Bisa jadi. Oke, kembali lagi tuh. Ngobrol ya. Lihat halaman 105. Model diagram parsekel. Itu jelas ya tadi ya. Model diagram parsekelnya ada yang mau ditanyain? Tidak? Oke, berarti udah selesai ya sampai situ ya, bab 2-nya sampai ke pelaku ekonomi. Nah, kita mau latihan atau kalian buat catatan? Catatan. Iya kayaknya Bu. Buat sekarang masih ada waktunya kan? Enggak ada Bu. Jangan PR-nya tugas. Makanya jadi catatan aja. Masih ada waktunya nih. Atau kita mau lanjut materi? Game apa lagi? Kuis. Nanti lomba ada yang sudah sehat. Lomba Sumpah Pemuda. Dan siapa? Apa yang pada? Yang dua orang. Siapa yang dua? Yang 3 orang ya? Oke, kalau gitu buat catatan Anda semua dari Oke, dari pelaku ekonomi ya, yang materialnya ya. Nanti catatannya dikumpul ya tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi sampai tadi model diagram. Oh, kamu kan ada kamu. Ini pada. Ekonomi. Dibaca.
nanti dikumpul. Bunyi lonceng dikumpul. Ya, kebanyakan itu. Berarti dari konsumsi sampai Konsumsi banyak. kan meningkatkan buku ya. Dari konsumsi sampai ke kurva interferensi. Kurvanya dibuat. Nggak usah. Dari bab ekonomi masuk atau tidak? Dia sengaja kayak gini tadi kanan. Jadinya karena tadi kan katanya belum itu, katanya belum dari konsumsi. Jadi dari konsumsi ke kurva interferensi.